Oke. Sehat ya semua ya? Sehat, Miss. Alhamdulillah. Oke. Bentar ya, Nak. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai jenis biaya produksi, harga pokok produksi, kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke ya. Sebentar ya, Nak ya. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini ya, diharapkan setelah mempelajari ini, kalian dapat menjelaskan perhitungan biaya produksi, harga pokok produksi, produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, mengidentifikasi jenis-jenis biaya produksi itu sendiri. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, pengertian dari biaya. Sebelum kalian membaca definisi dari biaya yang Ibu tampilkan, bisa nggak kalian beri argumen mengenai apa sih itu nak biaya menurut versi kalian sendiri? Ada yang berani? Saya, Bu. Siapa itu? Risna? Menurut saya, Bu, biaya itu adalah uang yang dikeluarkan untuk produksi. Oke, Untuk gitu melakukan ya. satu produksi, ya, Bu. Bisa. Yang lain ada? Yang cowoknya mana, Nak? Si Ariel nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Tumben hari ini sepi, nggak ada si Ariel. Oke lah. Jaringan dia, Bu. Kenapa, Nak? Jaringan dia mungkin, Bu. Oh alah, ya udahlah ya. Yuk, siapa yang mau gantiin yang biasanya si Ariel? Siapa nih cowoknya? Aidil mungkin? Aidil, apa menurut kamu biaya itu, Nak? Biaya adalah pengeluaran uang untuk membeli sesuatu. Oke, gitu ya. Itu biaya menurut saya, Bu. Saya ingin membeli sesuatu, maka saya mengeluarkan uang. Itulah biaya saya, Ya. gitu ya, Nak ya? Ya, Oke, Bu. satu lagi lah kalau dia ranahnya di perusahaan, coba diberi definisi, Nak. Siapa yang mau? Mira? Saya, Bu. Siapa tuh, Nak? Rivaldi, Bu. Rivaldi, silakan Rivaldi. Definisi biaya adalah apa kan, Bu? Dalam perusahaan, kan, Bu? Biaya. Menurut saya, Bu, biaya itu adalah modal atau nominal uang yang dikeluarkan untuk memenuhi atau untuk mengonsumsi, untuk memenuhi apa? Apa? Udah pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Untuk memenuhi kebutuhan, lah, Bu. Untuk memenuhi kebutuhan. Oke, silakan, Nak, diulangin lagi pelan-pelan, Nak. Menurut Ya. saya, Bu, biaya itu adalah nominal uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan. Oke, itu menurut versinya siapa tadi, Nak, namanya, Nak? Rivaldi, Bu. Oke, jadi apa yang dibilang Rivaldi dan kawan-kawan itu semua benar. Tapi kita fokuskan ke sini dulu ya, Nak ya. Jadi definisi biaya itu kalau berdasarkan KBBI itu mengatakan bahwasanya biaya itu adalah uang yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau semua pembiayaan dalam memproduksi barang yang diharapkan memberikan manfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, gitu ya. Jadi kalau menurut Ibu, biaya itu adalah suatu pengorbanan, Nak, yang kita lakukan. Pengorbanannya itu dalam hal apa, Bu? Kan gitu. Nah, biasanya pengorbanannya itu dalam hal uang, gitu kan. Saat kita ingin membeli suatu bahan baku, ketika ingin memproduksi, maka ada pengorbanan yang kita lakukan, gitu. Sedangkan kalau menurut salah satu ahli, yaitu Sadono Sukirno pada tahun 2003, beliau mengatakan bahwasanya biaya produksi itu adalah semua pengeluaran perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan produk perusahaan, gitu ya. Ada yang mau ditanya, Nak? Tidak, Bu. Nggak ada. Kemarin faktor-faktor produksi apa aja ya? Ada yang bisa ngasih tahu Ibu? SDA, SDM. Apalagi, Nak?
SDM. SDA, SDM. Ada berapa tuh ya? 4 ya? Iya, Miss. Apa lagi 2 lagi? Modal sama entrepreneur, Miss. Oke. Yang lain bisa dengar suaranya si Muskiatun? Bisa, Bu. Coba diulangin lagi Risna, biar yang lain pada ingat. Kuat ya, Nak? Iya, Bu. SDA, SDA itu apa? sumber daya alamnya, Bu. Oke, bahan-bahan baku ya. Iya, Bu. Hmm, Habis itu SDM, sumber daya manusia. Oke. Tadi apa, Bu? Katanya, Bu, lupa. Ini kan? Tanya sama kawannya apa tadi kawan gitu. Tadi apa, Kia? Yang 2 lagi tadi bukan saya, Miss, yang jawab. Oh, siapa, Nak? Saya, Miss. Silakan, Nak, yang bilang saya, Miss. Siapa Adela ya? Iya, Miss. SDA, SDM, modal sama entrepreneur. Oke, diulangi Risna. SDA, SDM, modal sama entrepreneur. Oke, entrepreneur itu apa, Nak? Kewirausahaan, Miss. Siap, udah paham ya? Lanjut kita, Nak. Lanjut, Miss. Oke. Nah, ini dia kita masuk ke dalam jenis-jenis biaya produksi. Perhatikan di sini, udah pernah kan kita pelajari, Nak, apa aja yang termasuk ke dalam jenis-jenis biaya produksi? Sudah, Miss. Ada apa aja tuh? Ada fixed cost, terus variable cost, ada total cost, ada average cost, dan marginal cost. Bisa membedakan kelima ini, Nak? Bisa, Miss. Bisa ya. Oke, kita kupas satu-satu, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya yang dikeluarkan setiap periodenya dan tidak bergantung pada berlangsungnya atau tidak berlangsungnya produksi. Oke, jadi kita sederhanakan aja ya. Fixed cost itu, Nak, suatu kondisi di mana suatu perusahaan sedang melakukan kegiatan produksi ataupun tidak melakukan kegiatan produksi, yang namanya biaya itu selalu aja ada, Nak. Oke, bisa kasih tahu Ibu apa contohnya? Halo. Sewa gedung, Miss. Biaya kos itu biaya tetap kan, Bu? Iya, fixed cost itu Misalnya biaya itu, Bu, tetap. Kayak biaya, misalnya Miss. sewa gedung gitu, Bu. Nah, kenapa sewa gedungnya? Sewa gedung itu merupakan biaya tetap, Bu. Oke, ada yang lain? Biaya gaji karyawan, Miss. Gaji karyawan kurang tepat, Nak, kalau ke dalam hal ini. Mungkin nanti Ibu masukkan ke fixed cost aja itu, gaji karyawan. Pembayaran pajak, Miss. Oke, bisa. Oke, yang lain satu lagi, Nak. Apa yang dimaksud dengan contoh dari fixed cost? Listrik, Miss. Apa tuh, Pratama? Listrik, Miss. Ya, listrik. Jadi, yang dimaksudkan salah satu contoh kepada fixed cost itu, termasuk yang dibilang si Risna tadi itu adalah biaya sewa, Miss. Terus ada kawannya bilang biaya pajak, Miss. Dan ada juga biaya listrik. Ya, itu adalah contoh-contoh dari fixed cost, Nah. Karena pada saat perusahaan itu sedang memproduksi ataupun tidak melakukan produksi suatu barang, yang namanya bayar listrik, bayar sewa itu kan selalu berjalan, karena sewa gedung juga kan. Gitu aja mindsetnya ya. Paham ya, Nak? Oke, lanjut kita ke biaya tidak tetap atau berubah-ubah atau variable cost. Bisa disingkat dengan FC. Apa itu FC, Miss? Kan FC itu adalah biaya yang pengeluarannya tergantung pada jumlah produksi. Oke, kita sederhanakan. Fixed cost itu, Nak, biayanya berubah-berubah. Kenapa bisa berubah-berubah? Karena saat kita ingin memproduksi hari ini, maka bahan baku yang diperlukan pada saat itu juga misalnya jumlahnya segini, kuantitasnya segini, gitu kan. Namun pada periode berikutnya berubah-berubah dia, Nak, kebutuhan terhadap bahan bakunya, Nak. Bisa jumlahnya yang tadi dibutuhkan hanya 100, bisa meningkat menjadi 20, atau bisa juga dia hanya membutuhkan si A,
lalu berubah-berubah gitu, yang dibutuhkan menjadi B gitu kan, tenaga kerjanya dibutuhkan hanya 3, pada periode tertentu dibutuhkan lagi menjadi 5, seperti itu. Jadi bisa kasih tahu Ibu apa contoh dari variable cost? Biaya pembelian bahan baku, Miss. Satu, ada yang lain? Tadi udah Ibu sebut Biaya loh. tenaga kerja, Miss. Gaji karyawan, Miss. Ya, itu dia gaji karyawan. Jadi, paham ya yang dimaksudkan dengan biaya berubah-berubah ini? Paham, Miss. Oke. Terus kalau yang ketiga ini apa, Nak? Total cost ini, Nak? Oke, total cost itu apa, Nak? Pendapatan yang terima. Itu jumlah biaya tetap sama biaya yang berubah-ubah, Miss. Oke, diapain, Nak? Ditambahin ya, gitu ya? Digabungin ya? Oke, betul. Jadi total cost itu adalah penggabungan antara biaya tetap dan biaya berubah-berubah. Jadi kalau dirumuskan, total cost itu sama dengan variable cost ditambah dengan fixed cost, gitu ya. Oke, selanjutnya ada average cost, yaitu AC. Apa itu AC, yaitu menghitung biaya total dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Siapa yang masih ingat rumusnya? Saya, Miss. Apa itu, Risna? Rumusnya, Risna? Fixed cost per quantity, Miss. Fixed cost per Quantity. benar. Iya, Miss. Fixed cost atau TC. Perhatikan definisinya, Nak. Biaya total loh. Oh iya, Miss. Nah, TC itulah. per quantity, Miss. Oke, bener ya. Udah ya, paham ya. Yang lain gimana? Ngerti, Nak? Fitria? Fitria ada di sini? Oke, nggak ada si Fitria lagi. Oke, Nak. Nah, jadi yang dimaksud dengan AC itu rumusnya adalah ketika total cost dibagi dengan jumlah produksi, yaitu Q, gitu ya. Lanjut, yang terakhir adalah marginal cost atau MC, yaitu suatu kondisi di mana setiap tambahan ketika menambah 1 unit produksi. Contohnya seperti Ibu ingin memproduksi kacang kedelai dengan kapasitas 2 kg setiap kali memproduksi. Pada periode tertentu, Ibu ingin menambahkan kapasitasnya menjadi 3, gitu kan. Berarti terjadi yang namanya perubahan jumlah produksi, karena makanya rumus dari MC itu apa, Nak? Delta TC Delta TC per delta quantity. Oke, jadi rumus dari MC itu adalah delta TC per delta Q, gitu kan? Selisih antara TC pertama dengan TC kedua dibagi dengan Q kedua dan Q ke-1, gitu ya. Oke, lanjut kita ya, Nak. Nah, ini kita masuk kepada break even point. Pernah dengar break even point? Enggak pernah? Belum ya? Oke, jadi break even point itu adalah bahasa sederhananya itu sering dikatakan titik impas, Nak. Oke. Nah, ini dia definisi dari BEP itu sendiri. BEP atau break even point itu adalah titik impas di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan sama sekali. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Nak? Tidak, Miss. Oke, gampang ya. Pokoknya kalau seandainya ketemu dengan BEP, selalu ingat yang namanya titik impas. Itu kondisinya di mana tidak untung dan tidak rugi gitu. Oke. Kita lanjut, kalau tidak ada pertanyaan, masuk ke rumusnya. Perhatikan, Nak, di sini, Nak. Rumus dari BEP itu adalah ketika variable cost dibagi dengan harga dikurang dengan BEP itu rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan harga dikurangi dengan variable cost. Oke. Kita langsung aplikasikan ke dalam bentuk soal. Perhatikan soal-soalnya, Nak. Sini kan diketahui sebuah PT XYZ memiliki usaha yang bergerak di bidang alat perkakas mesin listrik dengan data-data lengkap sebagai berikut ini.
Yang pertama, kapasitas produksi yang mampu dipakai 100 unit mesin listrik. Diingat ya nominalnya ya, 100 unit. Sedangkan harga jual persatuan diperkirakan 5.000 per unit. Harga jual. Lalu total biaya tetapnya sebesar 150 juta, sedangkan total biaya variabelnya 250 juta. Perincian data masing-masing biaya berikut ini adalah seperti ini. Kalian perhatikan, fixed cost-nya ada berapa, ada variable cost-nya ada berapa, gitu ya. Udah diperhatikan, Nak? Semuanya? Sudah, Miss. Sudah. Biar kita masuk ke perhitungannya. Perhatikan ya, di sini penjumlahan dari fixed cost itu menghasilkan total fixed cost-nya menjadi 150 juta, sedangkan variable cost-nya itu adalah 250 juta. Bisa dikunci ya, Nak ya, nominalnya. Oke, perhatikan di sini. Terus yang ditanya apa, Miss? Nah, yang ditanya itu adalah berapa harga per unit suatu barang, gitu kan? Masuk kita ke penyelesaiannya. Tadi kan Nak diketahui bahwasanya kapasitas produksi 100 unit. Oke, harga jual per unit itu ada 5.000. Lalu total penjualan itu tinggal dijumlahkan di mana kapasitas produksi dikali dengan harga jual per unit sehingga menghasilkan berapa, Nak? 500 juta, Bu. Oke, semuanya fokus berarti. Kita berada di sini ya, 500 juta. Itulah dia total penjualannya menjadi 500 juta. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Kita cari dulu biaya tetap per unitnya berapa, gitu kan? Biaya tetap per unit itu tadi rumusnya kan, maka kita langsung masukkan aja. Tadi yang 150 juta ingat apa itu, Nak? Tetap. Itu, Bu, fixed cost-nya. Fixed Fixed cost-nya. cost-nya, Bu. Oke, kenapa kita masukkan yang fixed cost-nya, Nak? Kita sedang berada di mana nih, Nak? Di total biaya, Bu, TC, Bu. Oke, sekarang kita mencari fixed cost-nya ya kan, biaya tetapnya kan, makanya yang di-include itu adalah biaya dari fixed cost itu sendiri gitu kan. Ada 150 juta, dibagi 100 ini apa? Quantity. Bu, kuantitinya, Bu, jumlah barangnya, Bu. Oke, kapasitas produksinya juga bisa ya. Lalu hasilnya adalah 1.500 per unit gitu. Lalu yang kita cari selanjutnya apa, Miss? Yaitu mengenai biaya variabel per unit. Biaya variabelnya tadi 250 juta ya? Iya, Bu. Iya, Miss. Oke. Dibagi dengan kuantitinya ada 100.000. Maka menghasilkan 2.500 per unit. Gitu kan? Lalu kita carilah, Nak, kita aplikasikanlah tadi rumus itu untuk mendapatkan nilai BEP dalam unit sebagai berikut. Apa tadi rumusnya? BEP sama dengan BEP sama dengan PC PC per P. per Per P kurang. P kurang VC. Oke. Tadi rumus dari BEP itu, Miss, fixed cost per harga dikurang variable cost ya. Tadi fixed cost-nya berapa? 150 juta. 150 juta dikurang ini 5.000 ini apa, Nak? Harga per Harga unit. per unit ya. Lalu ini apa, Nak? Itu variable cost-nya per barang. Oke, jadi kalau kita kalkulasikan hasilnya adalah 60.000 lah harganya per unit dari suatu barang gitu ya, Nak ya. Paham kan? Gampang kan, Nak? Tinggal masuk-masukin aja. Miss, tapi harga yang di atas tadi 5.000, Miss. Harga yang Kok bisa mana? kan harga per, kata Miss tadi kan 60.000 itu kan harga per unitnya kan, Miss. Tapi tadi di atas itu harga jual per unitnya 5.000, Miss. Yang mana yang ini? Harga jual per unitnya 5.000. Miss. Itu yang 60.000 itu, Miss, apanya, Miss? Di mana ya 60? Oh, yang ini. Yang 60.000 ini oke, Ibu pahamin ya. Ibu ini ya. 60.000 ini, Nak, ketika kamu menjual suatu kondisi di mana kamu menjual suatu barang ini itu tidak untung dan tidak rugi, maka kamu harus menjualnya itu 60.000 patokannya per unit, Nak. Makanya kamu berada di ketika kamu menjual harganya itu dengan 60.000 per unit, maka kamu akan mengalami yang namanya break even point, tidak untung dan tidak rugi juga, Nak, gitu. Sedangkan 5.000 itu adalah harga jualnya, Nak. Harga jualnya. Bagaimana? Tadi kan kita berada di break even point ya.
di mana kondisinya kita tidak untung dan tidak rugi. Terus pertanyaannya bagaimana tuh Miss kita bisa tahu kita sedang tidak untung dan tidak rugi juga? Maka kita aplikasikannya ke dalam bentuk soal itu. Kita masukkan segala macam itemnya. Ketika dapat hasil akhirnya 60.000 ini nak, disinilah kondisinya ketika kamu menjual barang dengan total 60.000 per unit, maka kamu akan mengalami yang namanya break even point, tidak untung dan tidak rugi. Artinya kamu pulang modal atau berada kondisi pada titik impas. Begitu. Oke. Yang lain bingung? Halo. Enggak, Miss. Oke. Enggak, Miss. Lanjut kita, Nak. Lanjut, Lanjut, Miss. Miss. Lanjut. Oke, ini ada beberapa soal. Ada yang berminat untuk menjawabnya. Salah tidak apa-apa, yang penting kalian berani mengeluarkan suara berargumen gitu. Saya Miss. Silakan. Wirausahaan miniatur menyewa gedung untuk tempat memproduksi produk sebanyak 500 buah dalam 1 minggu yang membutuhkan bahan baku yang cukup banyak dan biaya membeli lem, amplas, dan paku dalam mendukung jumlah produksi bertambah, maka kuantitas lem, amplas, dan paku juga bertambah, sehingga biaya pun ikut bertambah. Selain satu biaya tetap dari produksi miniatur adalah salah satu biaya tetap dari produksi miniatur adalah sewa tempat, Miss. D. Biaya Oke. sewa tempat. Jelas ya kan, Nak? Dia minta apa kan? Iya, Miss. Jelas. Oke. Yang lain enggak maksud soalnya? Enggak, Miss. Nah ya Miss ya. Oke, lanjut kita nomor 2 selain Rusna. Ayo, Saya Miss silahkan Nak. Siapa itu Nak? Nadia, Miss. Silakan. Berikut ini adalah komponen biaya. 1. Gaji, 2. Listrik, 3. Plastik, 4. Bahan baku. Yang termasuk biaya tetap adalah listrik sama bahan baku, Miss. Bahan baku. Oke. Bahan baku itu Ada yang salah sama soal ini, Nak? Bahan baku masuk kemana tadi? Saya PPT, berubah. Bu. PPT. Berubah-berubah kan? Begitu juga dengan gaji kan, Nak? Iya. Iya. Oke. Jawabannya 2. Jadi 2, kalau 3. seandainya kita pilih opsinya itu harusnya 2 dan 3 ya kan? Kalau 2 ini mungkin Oke. kita paham lah maksudnya biaya listrik gitu kan? Tapi kalau yang ketiga ini plastik kurang paham kita nak apa maksudnya plastik ini ya kan? Karena tidak ada wacana di atas. Karena yang penting kita paham aja apa yang termasuk ke dalam biaya variabel, apa yang termasuk ke dalam fixed cost ya. Iya, Miss. Oke, jadi yang pasti di sini jawabannya poinnya 2 yaitu biaya listrik. Yang penting 1 dan 4 itu tidak termasuk ke dalam biaya tetap. Lanjut ya. Nah, ini yang ketiga, yang lain nak, yang cowok lah dulu. Aidil. Halo Aidil, masih di sini nak? Ya, Miss. Silakan, coba silakan jawab ini nak. CV sejahtera menghitung harga pokok yang sejahtera menghitungkan harga pokok yang dibebankan pada produk yang telah selesai dengan cara mengumpulkan biaya-biaya produksi untuk pesanan produk kerajinan non benda. Perbedaan harga pokok ini menggunakan metode A. Harga produksi, B. Harga produk pasaran, C. Harga pokok proses, D. Harga pokok standar, E. Harga pokok tinggi. A. Miss. Harga pokok produksi. Oke, yang lain gimana? Dia lebih dominan kemana nak arahnya? Ke produksi kah atau ke pesanan? Pesanan, Miss. Pesanan ya. Makanya jawabannya yang tepat B ya, Aidil ya. Iya, Miss. Karena soalnya lebih dominan ke arah pesanan gitu. Lanjut nak. Apa ini cocoknya jawabannya? Siapa yang mau jawab?
Pratama lah dulu. Usaha dagang makmur yang bergerak di bidang pengolahan kayu untuk kerajinan miniatur non-benda. Mencatat jumlah biaya produksinya dengan cara memisahkan biaya produksi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Hal ini berarti usaha dagang makmur menggunakan metode A. Harga pokok pesanan, B. Harga pokok proses, C. Harga pokok standar, D. Harga pokok produksi, E. Harga pokok penjualan. Bentar ya, Miss. Jangan lama-lama ya, Pratama. B, Miss. Harga pokok proses. Oke. Kayak gitu kan senang Ibu, langsung paham. Gampang kan, Nak, soalnya? Gampang, Miss. Oke, si Risna udah mulai ini dia. Oke, closing, Nak. Siapa yang mau? Terakhir. Mudah loh ini. Jelas lagi soalnya. Halo, yang lain mana ini? Coba yang nggak pernah sama sekali ya. Saya, Miss. Siapa, Nak? Saya, Miss. Oke, silakan. Langsung aja. Anak. Saya, Miss. Ya, silakan. Siapa tadi yang saya? Pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian merupakan EBEP, Miss. Oke, Iya, gampang sekali ya kan? Oke lah, kalau kayak gitu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya, Nak ya. Sebenarnya ada yang mau ditanya nggak sebelum Ibu closing ini? Tidak, Miss, sudah paham. Oke, aman ya? Aman, Miss. Oke, terjaga kesehatan ya, Nak ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.